Berarti UAS fisika itu minggu depan ya? Enggak jadi kan? Nggak jadi. Lah, emang belum diumumin? Ada sih kayak tentang itu sama berkom, Kan minggu ini itu, kan minggu ini kimia. apa? Kimia kan? Mm-mm. Nah, minggu depan tuh nggak ada ujian tanggal 25-nya. Oh, oke, oke, oke. Jadi fisikanya tanggal 8, berkomnya tanggal 25 kalau nggak salah. Oke. Jadi diundur. Oke, udah muncul kan? Udah. Oke, jadi kita mau lanjut materi ya. Setelah kemarin kita belajar energi, kita sekarang mau belajar indutan. Pusat massa, pusat massa dan momentum. Jadi kita mau dari pusat massa dulu ya. Pusat massa dulu. Nah, pusat massa itu segini, sederhananya kan. Jadi ini apabila ada sebuah sistem benda. Sistem benda itu artinya terdiri dari banyak benda, Mm. namun disederhanakan hanya seolah-olah melihat satu benda doang. Seolah-olah melihat satu benda. Jadi kayak gini. Misalkan deh, ada 6 buah bola. Satu, dua, tiga, empat. Oh, banyak banget. Lima, enam, tujuh, banyak deh. Delapan, sembilan, 10 bola deh. Kita punya Iya. 10 benda yang terlibat. Masing-masing benda kita kan biasanya lihatnya di tengah-tengah ya. Di Iya. sini, di sini. Nah, kalau kita lihat ke 10 benda ini, maka akan terlihat sulit kan. Kita harus mengamati 10 titik. Nah, dengan sistem pusat massa yang ada banyak ini nih, 10 benda ini, kita bisa lihat seolah-olah hanya satu benda. Jadi seolah-olah kita hanya melihat satu benda saja yang dianggap mewakili. Misalkan di sini deh. Nah, jadi satu benda 10 benda tadi tuh seolah-olah kita hanya lihat si benda yang warna birunya aja. Nah, dengan di Mm. mana benda biru itu letaknya harus di pusat masanya. Nah, apa aja sih yang bisa kita amati di sini? Di sini ada namanya posisi. Posisi pusat massa. Yang namanya posisi berarti kan X dan Y-nya kan. Jadi Iya. si biru ini nih posisi X PM-nya di mana nih letaknya? Posisi Y PM-nya juga di mana? Jadi kita lihatnya itu di mana letaknya. Nah, gimana cara kita mencarinya? Sederhana aja. X pusat massa kan setiap bola itu memiliki pusat massanya masing-masing. Nah, tinggal gini aja kan. Massa dari benda satu dikali posisi X-nya benda satu ditambah massa dari benda dua dikali posisi X-nya benda dua sampai benda terakhir kan. Massa benda ke N dikali posisi benda ke N tinggal dibagi dengan massa satu ditambah massa 2 ditambah Masa massa tiga. ke N. Ya, sampai ke massa ke 10-nya. Atau Oke. biasanya disingkatnya itu menjadi sigma. Sigma MI XI dibagi massa total. Jadi ini cara kita mengetahui di mana kita melihat titik yang dianggap mewakili dari ke-10 titik tersebut. Begitupun Mm. YPM kan. Y pusat massa berarti tinggal massa benda pertama, posisi Y benda satu, massa benda kedua, Posisi posisi Y dua. benda dua, dan seterusnya sampai massa terakhir benda ke N, posisi ke N dibagi dengan massa benda satu, massa benda dua sampai massa ke N. Massa ke N atau biasa disingkatnya sigma MI YI dibagi massa total. Nah, selain kita bisa mencari posisi dari titik yang dianggap mewakili, kita bisa bikin jadi lebih sulitan. Misalkan, setiap titik dari bola tersebut bergerak.
Yang satu ke sini, kecepatannya V1. Yang satu misalkan ke sini, kecepatannya V2. Yang satu ke sini, misalkan kecepatannya V3. Yang satu Hmm. yang ini ke sini, V4. Yang ini misalkan ke sini, V5. Ini ke sini, V6. Ini V7, V8, V9, dan yang tengah misalnya kemana gitu ya. Nah, kita bisa melihat kan kalau semuanya bergerak, kalau kita Ya. lihatnya 10-10-nya itu kan sulit. Maka kita bisa Mm-mm. melihat seolah-olah yang bergerak tuh hanya yang titik biru. Anggaplah dia Oke. bergerak dengan kecepatan ke sini. Namanya kecepatan pusat massa. Nah, jadi 10 yang bergerak itu dapat diwakilkan dengan satu titik biru yang bergerak dengan kecepatan VPM. Hmm. Caranya gimana? Sama aja sebenarnya. Kecepatan kecepatan pusat massa. Oke, sama. Kecepatan tuh ada Vx sama Vy. Kalau kita mencari Vx pusat massa, V itu apa sih? Turunan terhadap waktu dari posisi. Betul ya? Oke, Hmm. berarti si XPM-nya itu kita turunkan. Jadinya apa? Jadi ntar massa benda satu, kecepatan X benda satu, massa benda dua, kecepatan X benda dua, dan seterusnya sampai massa benda ke N, kecepatan X benda ke N, dibagi massa benda satu tambah massa benda 2 tambah massa benda ke N. Atau disingkatnya sigma MI M M I V X VXI. I per Ya, total massa. massa total. Gitu. Begitupun kalau kita mau cari kecepatan Y-nya. Karena kecepatannya juga sama kan, Hmm. turunan terhadap waktu tapi dari Y-nya. Maka kita akan punya massa benda satu, kecepatan Y benda satu, massa benda dua, kecepatan Y benda dua, dan seterusnya. Massa benda N, kecepatan Y benda N, dibagi massa satu tambah massa 2 dan massa ke N. Atau disingkatnya sigma MI VYI dibagi massa total. Nah, selain kecepatan juga kita bisa mencari percepatan. Kalau apa? Kalau si bendanya itu ternyata dipercepat. Nah, namanya Hmm. adalah percepatan pusat massa. Sama juga kalau setiap benda itu bergerak dengan percepatan yang berbeda-beda, kita dengan konsep pusat massa, kita hanya melihat titik yang birunya aja bergerak dengan APM. APM itu percepatan pusat massa. Sama ada yang arah sumbu X, pusat massa, rumusnya adalah turunan terhadap waktu dari kecepatan X pusat massa. Berarti Vx PM tadi kita turunkan. Nah, jadinya adalah massa benda satu, percepatan X benda satu, massa benda 2, percepatan Kecepatan X X2. benda 2, dan seterusnya dibagi massa benda satu tambah massa benda 2 dan seterusnya. Atau disingkatnya sigma MI AXI dibagi massa total. Begitupun percepatan Y pusat massanya. Turunan Hmm. terhadap waktu dari VY pusat massa. Berarti massa benda satu percepatan Y benda satu, massa benda 2 percepatan Y benda 2, dan seterusnya dibagi massa satu, massa 2, dan seterusnya. Berarti sigma MI AYI dibagi massa total. Nah, jadi seperti itu. Jadi pusat massa itu adalah menyederhanakan konsep yang semula terdiri dari sistem benda, terdiri dari banyak benda, menjadi seolah-olah kita hanya melihat satu benda saja. Tapi benda yang kita lihat itu posisinya harus di pusat massa dan kecepatannya juga kecepatan pusat massa. Apa percepatannya juga percepatan pusat massa. Nah, kenapa kita harus memahami ini terlebih dahulu sebelum belajar momentum? Karena nanti kalau kita belajar momentum dan impuls,
pasti akan berkaitan sama yang namanya tumbukan, tabrakan. Nah, tabrakan itu pasti melibatkan Betul. minimal dua benda ya, betul kan? Hmm. Nggak mungkin tabrakan satu benda kan? Jadi Yep. makanya harus memahami konsep pusat massa. Nah, kita setelah itu pusat massa ya, kita lanjut ke yang namanya momentum dan impuls. Nah, ini sebenarnya intinya tuh kita baca ini kan, momentum dan impuls. Momentum dan impuls. Karena biasanya konsep pusat massa itu dia ada di dalam soal momentum dan impuls. Jadi nggak berdiri sendiri biasanya. Nah, kita mulai dengan yang namanya momentum. Momentum itu dia besaran vektor, simbolnya P, vektor. Oke. Momentum itu apa sih? Momentum itu adalah suatu besaran vektor hasil perkalian dari massa dikalikan dengan kecepatan. Oke. Massa itu kilogram, kecepatan itu meter per second. Jadi satuannya momentum adalah kilogram Oke, meter per nice. second. Nah, kalau kita lihat dari rumusnya Tan, Ya. lihat yang ada arahnya itu kan momentum sama kecepatan. Artinya arah dari momentum itu arahnya sama dengan arah kecepatan benda. Jadi kalau misalkan nih bendanya itu bergeraknya ke kanan, Ya. berarti momentumnya juga ke arah kanan. Paham ya? Hmm. Jadi Paham. arah momentum sama dengan arah kecepatan benda. Nah, ada juga yang namanya mirip, namanya impuls. Impuls itu juga vektor kan, simbolnya I, impuls. Dia ada vektornya. Apa sih impuls itu? Bedanya sama momentum apa? Impuls itu berdasarkan definisi adalah perubahan momentum benda. Oke, jadi impuls itu sebenarnya sama dengan perubahan momentum. Berarti berdasarkan definisi, impuls itu rumusnya adalah delta momentum. Karena momentum itu rumusnya M kali V, berarti Delta sama NV aja gitu. massa, iya, V final, F itu final ya, Hmm. dikurangin V inisial, inisial itu awal. Ini rumusnya impuls. Apa satuannya sama? Kilogram Agamis. meter per second. Nah, ini adalah rumus impuls yang pertama, Tan. Berdasarkan definisinya. Ada nggak rumus impuls yang lain? Ada. Nah, rumus impuls yang kedua itu berdasarkan hubungannya dengan gaya. Gaya. Oke. Gaya itu kan F ya, Tan. F Ya. itu rumus dasarnya kan M dikali A, betul? Ya. Ya. Nah, waktu kita belajar kinematika, kita tahu kalau A itu adalah turunan terhadap waktu dari V. Benar nggak? Hmm. Betul ya. Berarti kalau kita tuliskan, gaya itu secara nggak langsung adalah M D per dt dari V. Betul? Betul. Karena massa itu cenderung tetap ya, maka kita Hmm. bisa memasukkan dia ke dalam turunan. Jika gini. Boleh kan gini? Boleh. Boleh? Oke. Tadi inget nggak? M kali V itu apa tadi? M kali V Momentum. momentum. Nah, artinya gaya itu sebenarnya adalah turunan terhadap waktu dari Terhadap momentum. Dari momentum. momentum. Nah, kalau saya kali silang kan, jadinya apa? F dt sama dengan dp. Betul ya? Ya. Nah, dt sama dp itu kan operator integral. Tidak ada artinya. Supaya ada artinya gimana? Kita harus pasangkan dengan
pasangan operatornya. Pasangannya apa? Yaitu integralnya. Berarti kedua ruas kita harus integralkan. Paham kan? Paham. Nah, kalau kayak gini baru ada artinya. Karena yang di ruas kiri F dt, F terhadap T, maka batasnya T Hmm. kan? T Hmm. mula-mula sampai T final. Kalau yang kanan kan dp, batasnya P. Berarti P inisial sampai P Kayak final. final. Paham? Paham. Integral F dt apa, Tan? Nggak tahu saya juga. Kan nggak dikasih tahu ya F-nya kayak gimana. Iya. Ini integral F dt dari T inisial sampai T final. Kalau integral dp kan P ya. Iya. Berarti P final dikurangin P inisial. P final min P inisial tidak lain adalah impuls. Benar nggak? Impuls. Hmm. Berarti ini adalah rumus impuls yang kedua, Tan. Berdasarkan definisi, hubungannya dengan gaya. Nah, sekarang, ada nggak rumus impuls lain? Ada. Tan, masih ingat nggak? Apa arti dari integral di sebuah grafik? Apa kan? Si oh integral itu yang luasnya Grafik bukan sih yang luas luas. daerah itu. Karena impuls adalah integral f dt, artinya kalau Nathan nanti dikasih grafik f terhadap t, f terhadap t, misalkan grafiknya seperti ini deh. Ini ngarang aja ya. Nah, maka kalau Nathan disuruh mencari berapa impulsnya secara nggak langsung, Nathan itu diminta untuk mencari luas dari grafik ini, Tan. Hmm. Nah, jadi adalah impuls. Berarti kita punya rumus impuls yang ketiga. Berarti impuls tidak lain adalah luas dari grafik F terhadap T. Ini adalah rumus impuls yang ketiga, Tan. Berdasarkan definisi integral di sebuah grafik. Ada lagi nggak rumus impuls? Ada. Tapi rumus keempat ini namanya adalah kasus khusus. Artinya apa? Tidak boleh dipakai sembarangan. Rumus pertama, rumus kedua, rumus ketiga itu rumus dasar. Artinya apa? Kita boleh pakai kapanpun, Tan, pada kondisi apapun. Tapi rumus terakhir, rumus keempat, itu adalah rumus khusus. Hanya boleh dipakai apabila syaratnya terpenuhi. Yaitu apa? Apabila gaya penyebabnya konstan terhadap waktu atau T. Jadi gaya yang kita kasih tidak berubah terhadap waktu, kan? Selalu segitu. Nah, lihat. Kalau F-nya konstan terhadap waktu, maka F boleh keluarkan dari integral, betul? Maka kita akan punya apa? Impulsnya akan menjadi F integral dt kan delta T. F kali delta T. Nah, F yang konstan terhadap waktu biasanya disebut sebagai gaya rata-rata. Nah, inilah rumus impuls yang keempat. Tapi ini hanya boleh dipakai untuk kondisi tertentu saja. Nah, delta T yang di sini biasanya disebutnya sebagai waktu kontak. Berapa lama berapa lama si bendanya itu bersentuhan, berkontak dengan benda yang menyentuhnya. Oke. Nah, kita coba lihat ya soalnya. Ada nggak ya? Coba lihat dari soal di wiki aja. Bentar, baca dulu ya. Oke.
Kita coba lihat soal wiki. Bentar ya. Saya cari dulu soal UTS-nya dari wiki yang gampang-gampang aja dulu. Oke, bentar. Oke, momentum. Oke, ada nggak soal UTS-nya ya? Oh, ada. Gampang, tapi cocok buat latihan. Bentar ya, saya snipping tools dulu. Oke, kita copy dulu. Kita masukin ke... Nah, ya. Ada lagi. Bentar. Oke. Juga soal UTS yang berkaitan sama impuls dulu. Oke, kita cari dulu. Oke, juga ada soal impuls. Ini pertanyaannya apa ini? Nah, nggak jelas. Dua ya cukup deh. Bentar ya, saya kirim dulu Hmm. ke iPad. Halo Kak, Halo, halo, halo. mau sih Kedengeran? putus. Tan? Kedengeran, Kedengeran nggak, Tan? kedengeran, kedengeran. Halo, Nathan. Halo, Kok jadi kedengeran kecil Kak? suaranya? Halo, halo. Oh ya, Halo, ya, halo, ya, halo. siap, siap, siap. Ya, ya, udah. Oke, ntar. Kita coba ya. Mana ini? Salah. Nah, ini. Oke, udah muncul, Tan? Udah. Nah, bentar, saya kirim dulu soalnya. Nah, ini soal UTS, Tan. Tapi ini terlalu mudah, tapi harusnya gampang. Oke, Oke, udah muncul? Baca dulu ya. Ini UTS oke. 2016. Ada sebuah bola. Bolanya punya Kedengeran masa 0,5 kg. 0,5 kilogram. Awalnya Hmm, diam di atas bidang datar. Bola dipukul sehingga bergerak dengan kecepatan 30 meter 30 per meter second. per second. Oke. Impulsnya Nah, sama. berapa impuls yang dialami bola? Berapa gaya rata-rata? Kalau dia bilang gaya rata-rata itu asumsinya gayanya konstan ya. Oke. Gayanya konstan terhadap waktu. Oke, gampang ini ya. Yang A, dia Hmm. minta impuls. Impuls itu berdasarkan definisi adalah delta Itu momentum, delta betul ya? P ya. Berarti sama aja massa dikali kecepatan final dikurang kecepatan Kecepatan in... inisial. Ya, dan Ya, awal masanya kan 0,5. kecepatan Kecepatan finalnya finalnya itu 30 meter per 30. second. Ya, kecepatan inisialnya 0 kan? Karena dia diam Oh, kan? ya. Berarti jawabannya adalah 15. 15 Satuannya kilogram meter kgms. per second. Kalau sini ada arahnya, Tan. Dia udah ngasih Hmm, tahu. Anggap iya, aja, iya. misalkan asumsi ke sumbu X ya. Hmm, Asumsi ke sumbu X. Berarti arahnya I. Kenapa? Karena impuls itu vektor. Maka dia harus disertai arah. Nah, sekarang oke, yang oke. B. G rata-rata. Kan impuls itu, rumus ketiganya adalah gaya rata-rata, betul? Dikali F selang waktu average. kan. Betul ya? Iya, Karena kita udah tahu impulsnya 15, I, gaya rata-rata yang kita mau cari, delta T-nya delta berapa tuh? T-nya adalah nih 0,02. Berarti Mana 0, 0,02? ini 0,02 kan? Oh, di situ. Oh ya, 0,02. Nah, berarti dapat dong F average-nya. Hmm, F average-nya berarti 15 dibagi 0,02 I. Satuannya gaya Newton. Gampang ya? Tapi gampang, gampang. ini tip. Nah, kita coba lagi nih. Ada satu lagi yang soalnya masih dalam cuman kayak gitu dong. Nah, ini mungkin sedikit susah dikit karena ada gambar-gambarnya. Coba ya lihat.
Oke. Nah, ini UTS 2011. Salah lagi. Nah, ini. Coba kerjain. Nah, biasanya itu soal UTS yang berkaitan sama impuls itu Nah, biasanya hubungannya dengan tumbukan. Nah, coba oke. baca dulu ya. Ada Oke. benda masanya 0,1. Laju Laju awalnya awal 6 meter per second. berarti sama aja V inisial ya. Ya, inisial. Nah, Bentuk ini tembok ini sudut dengan ini teka. ini inisial, ini final ya, Tan. Ya, Jadi awal situ. Ada sudutnya theta 3 tan theta 3/4. Bola tersebut hmm, mengalami kontak dan dengan tembok selama 10 detik, itu ada delta T-nya ya. ya delta Delta T. T-nya 10 milidetik. 10 kayak 10 pangkat min 3 sekon. Sama aja 10 pangkat min 2 sekon. Dengan menggunakan notasi vektor, tentukanlah impuls. Nah, sebelumnya kita harus lihat dulu nih vektornya. Berarti V inisialnya kan kayak gini ya. Betul kan? Ya, Kita harus uraikan kan. Berarti ada yang ke kanan, betul? yep. Sama ada yang ke bawah, betul? Ya. Betul. Yang ke bawah, sin atau cos? Kalau dari situ yang ke bawah itu berarti cos. Lihat sudutnya di sini, Tan. Oh, sudah Dia situ di berarti ya sin, depan, sin, sin. sin. Yang ke kanan pasti lawannya kan? Cos, Ya, betul? Berarti V1 itu adalah V1 cos theta ke arah kanan sama ke bawah kan? Minus iya, VI sin theta ke arah bawah. Gitu ya? Betul? yep. Tuh, Tadi VI-nya 6. Kalau tannya 3/4, cosnya berapa, Tan? Tangannya enggak. 3/4. Cosnya berapa tuh? Gampang aja, Tan. Tinggal bikin segitiga. Yang samping miring itu aku lupa wae, Nah, ini theta nih. 3, 4. Berarti ini 5 dong. Ini lima. berarti Iya, besinya 3/5. Cosnya 4 per tiga 5 per, berarti ya? iya 4/5. Cosnya 4/5. Sinnya 3/5. Sinnya 3/5. Nah, artinya V inisialnya itu adalah 24/5I minus 18/5 J. 5J. Ini V inisialnya nih. Pakai vektor. Satuan meter Hmm, per sekon. meter per second. Nah, terus dia bilang apa? Ada Terpantul dengan laju yang sama. Berarti V finalnya kita urai juga ya. tulis, Ada yang ke kanan ada yang ke bawah juga. sama Ke ada atas, yang ke ke atas, ke atas. atas. Betul? Dia ke Theta atas di benar. sini sama aja di sini tetanya kan? Betul? Iya, Berarti yang ini apa? V final sin atau cos? itu Vicos. Cos, betul. Yang ini Itu berarti bisa V Vicos di final sini. sin theta. Berarti kita bikin lagi, Tan. Sekarang V finalnya. Berarti ke kanan VF cos theta ke kanan sama ke Kurang atas ditambah I VF CVF sin theta. sin theta ke J. VF-nya 6, cos theta-nya 4/5. 45. VF-nya 6, sin theta juga 3/5. Berarti kita punya sama ya, 24/5I ditambah 18/5J. Satuan. Oke, nah ini udah dapat nih VF sama VI. Sekarang kita bisa ngitung impulsnya. Yang akan minta impuls ya. Tadi impuls apa? Berdasarkan definisi, dia adalah delta momentum. Sama aja massa dikali P final Final. dikurangin P Info inisial. inisial Massanya tadi berapa? 0,1 ya. 1. 0,1. V finalnya VF masukin tan. tadi yang dua itu tuh puluh empat 24 per per 5 lima. I 24/5I ditambah kurang tambah. 18/5J. Ini yang final kan? Ya, Terus kurang dikurangin inisial inisial. 24/5I minus 18/5J. Gitu ya? Ya, Nah, udah deh. Kita kurangin. Berarti ini habis ya? Ini habis. Betul nggak? ya Betul? habis. Berarti kita tinggal 0,1 dikali
36/5 J. Maka dapatlah 3,6/5 J. Satuannya kilogram Kilogram ms. meter per sekon. Gampang ya. Jadi Gampang, Bang. ini rumus impuls berdasarkan definisi. Kemudian dia minta gaya rata-rata. Berarti asumsinya gaya Kecepatannya yang sama. diberikan, bukan gaya yang diberikan Kecepatannya konstan. konstan. Gaya Kecepatannya. yang diberikan konstan, bukan kecepatan tapi gayanya. Gayanya Rumus sama. keempat impuls berarti kan ya? Iya. Rumus keempat impuls, Dari T impuls itu dapat dicari menggunakan gaya rata-rata sama delta T. dikali selang waktu. Kalian tahu 3,6 dibagi 5J. Iya, tanya delta T-nya Efek itu rata kita nggak tahu. Delta T-nya 10 pangkat min 2 10 kan? milisecond. Jadi 10 pangkat min 2 Ya, saja. udah berarti 10 pangkat min 2. Dapat dong. F average-nya berarti 3,6 dibagi 5 kali Kali 10 10 pangkat pangkat min 2. 2. Jadi 10 pangkat 2 kan? C. Iya. Betul. Betul? Kalau mau Betul. disederhanain, ya udah begini nggak apa sih. Jadi gampang ya. Iya. Nah, biasanya soal UTS tuh nggak akan semudah ini, Tan. Ini terlalu Hmm. mudah, terlalu gampang untuk dikerjakan. Biasanya momentum dan impuls itu kaitannya sama yang namanya ini, Tan. Proses tumbukan. Oke, collision kalau bahasa Inggrisnya. Hmm. Tumbukan itu yang Nathan tahu apa sih? Tumbukan tuh proses seperti apa sih? Kayak Apa yang Nathan tahu? misalnya satu benda ketabrak satu benda lainnya. Nah, tabrakan ya. Jadi ini adalah Tabrakan. proses tabrakan. Tabrakan antara dua benda atau bisa lebih, Tan. Ya nggak sih? Ya bisa lebih, bisa lebih. Nah, kebanyakan orang taunya tumbukan itu tabrakan. Padahal tumbukan juga bisa berarti nih, Tan, proses pecahnya. Pecahnya suatu benda menjadi beberapa bagian. Oke, jadi tumbukan Hmm. selain artinya tabrakan dua benda atau lebih, juga bisa berarti kalau suatu benda itu pecah jadi beberapa bagian, itu dapat Ada dikatakan juga sebagai tumbukan. tumbukan. Namanya reverse tumbukan, karena reverse collision. Jadi kebalikannya, tabrakan lawannya pecah. Nah, secara umum tumbukan itu dapat dibedakan menjadi dua jenis. Jadi ada dua jenis tumbukan. Kalau di SMA mungkin tiga ya, tapi kalau di kuliah dua aja. Yang pertama namanya adalah tumbukan eh, lenting sempurna atau disebut juga elastic elastic collision. Oke, tumbukan lenting sempurna tuh yang kayak gimana, Tan? Tahu nggak, Tan? Ini adalah Tidak. sederhananya adalah apabila semua energi kinetik sistem. Sistem itu artinya keseluruhan ya. Yang ngatur nonton itu ya. Ini ekosistem diubah menjadi energi kinetik. Semua eka menjadi eka. Artinya tidak ada energi kinetik sistem yang diubah menjadi energi lain. Contohnya apa? Tan, kalau ada tabrakan yang lenting sempurna, harusnya tabrakan itu tidak menghasilkan bunyi, Tan. Hmm. Tabrakannya nggak ada bunyinya.
tabrakannya juga tidak menghasilkan panas kalau Nathan pegang. Terus tabrakannya juga tidak bikin bendanya penyok. Oke, Lah, pernah nggak Tan? Nathan ketemu apa? Eh, ketemu proses tabrakan di mana di tabrakan itu tidak ada bunyinya, tidak ada panas yang dihasilkan, tidak ada penyok. Pernah nggak Tan? nggak pernah lah. Belum pernah ya. Kenapa belum pernah? Karena tabrakan lenting sempurna itu biasanya terjadi pada kasus yang namanya tabrakan antar atom, antar partikel. Jadi ketika ada partikel nabrak Hmm. partikel lain atau nabrak wadahnya, Ya, maka partikel itu akan bertabrakan secara lenting sempurna. Tidak mungkin partikelnya menjadi penyok, tidak mungkin partikelnya menjadi muncul energi lain kayak panas atau gesekan gitu. Nah, makanya kita nggak pernah terlihat kan. Jadi ini hmm. jarang sekali kita amati. Nah, tumbukan lenting sempurna itu kayak gimana sih syaratnya? Nah, ada syaratnya, Tan. Terus atom. Oh, enggak. Itu kan kalau ideal. Kalau di dunia nyatanya ya, kalau sederhananya nggak sesimpel halus atom. Syarat Hmm. tumbukan itu lenting sempurna. Lenting sempurna. Syarat pertama, harus berlaku yang namanya kekekalan Masa? momentum. Momentum, momentum. Momentumnya harus sistem, bukan per benda. Maksudnya gimana? Momentum sistem sesaat sebelum terjadinya tabrakan harus sama dengan momentum sistem sesaat setelah terjadinya tabrakan. Lihat, Tan, saya bilangnya sesaat. Artinya benar-benar habis tabrakan. Nah itu bukan 10 detik atau sedetik setelah tabrakan, Tan. Benar-benar sesaat setelah tabrakan. Oke? Itu yang pertama, Oke. yang harus terpenuhi. Yang kedua, yang harus terpenuhi itu adalah karena semua ekosistem menjadi eka lagi, maka harus berlaku yang namanya hukum Ke, kekekalan energi kinetik genetik. sistem, bukan per benda. Maksudnya, energi kinetik sistem sesaat sebelum terjadinya tabrakan harus sama persis dengan energi kinetik sistem sesaat setelah terjadinya tabrakan. Nah, dua syarat ini yang harus terpenuhi kalau suatu tumbukan itu terjadi lenting sempurna. Oke, itu yang pertama Tan, lenting sempurna. Yang kedua namanya adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Dulu di SMA dibagi dua lagi. Ada yang namanya lenting sebagian sama tidak lenting sama sekali. Nah, kalau sekarang nggak usah, bilang aja tidak lenting sempurna. Namanya inelastik. Oke. Nah, yang kayak gimana tuh inelastik? Ini adalah apabila ada sebagian atau seluruh energi kinetik sistem yang diubah menjadi energi lain. Jadi sebagian atau seluruh ekosistem diubah menjadi energi lain. Kayak apa? Energi panas, berarti muncul Ya kan gaya katanya kalor, ya, atau yang gaya energi, bisa hilang. ya, atau energi apa namanya?
yang membuat Gesek? deformasi, penyok, gesek bisa. Nah, jadi ada seluruh atau sebagian EK diubah menjadi energi lain selain EK. Oke. Nah, ini sering kita amati kan ya? Ya, Kalau misalkan ada dua mobil tabrakan, minimal ada bunyi nggak sih? Ya nggak sih? Betul ya? ya, Nah, itu kan bunyi kan energi ya. Berarti ada ya. energi yang diubah menjadi bunyi. Dari mana? Dari energi geraknya. Nah, ada nggak syaratnya? Ada syaratnya. Syarat tumbukannya itu tidak lenting sempurna. Syaratnya itu adalah harus berlaku yang namanya hukum Kekekalan kekekalan momentum. momentum. Yaitu apa? Momentum sistem. Harus sistem ya, bukan per benda. Sesaat sebelum terjadinya tabrakan harus sama dengan momentum sistem sesaat setelah terjadinya tumbukan. Udah, cuma ini dong yang harus terpenuhi. Kenapa? Karena kalau tidak sempurna, EK sistemnya nggak kekal, nggak sama. Kalau untuk sempurna kan EK jadi EK, sehingga berlaku syarat yang kedua, kekekalan EK sistem. Tapi kalau Hmm, kalau apa kalau yang tidak sempurna itu hanya berlaku kekekalan momentum. Paham Tan? paham. Tan, kalau menurut Nathan, berdasarkan yang udah saya jelasin ya, menurut Nathan, lebih mudah mengerjakan tumbukan yang lenting sempurna atau tumbukan yang tidak lenting sempurna? Menurut Nathan. Tidak landing sempurna nggak sih? Kenapa? Tinggal samakan yang Kenapa? sebelah sebelah. Iya. Jadi jawabannya lebih mudah yang tidak lenting sempurna. Karena tidak lenting sempurna hanya ada satu syarat, yaitu Mm-mm. hukum kekekalan momentum Kekekalan saja. momentum. Secara fisika, secara matematik, kalau syaratnya cuma satu, berarti hanya ada satu persamaan. Paham? Sedangkan Paham. lenting sempurna ada dua syarat yang harus terpenuhi. Berarti ada dua Paham. persamaan yang harus dipenuhi juga. Paham? Iya, paham. Oke. Menurut Nathan, kalau Hmm? misalkan, kalau misalkan tidak ada informasi jenis tumbukan yang terjadi lenting sempurna atau tidak. Kalau nggak ada informasi, kan kita harus bikin asumsi kan ya, betul? Asumsi. Asumsinya apa kalau nggak ada informasi? Lenting sempurna Ikan atau tidak saja lenting sempurna? tidak sempurna. Ya, betul. Jadi kalau tidak ada informasi, maka defaultnya itu adalah ini, San. Defaultnya itu adalah tidak lenting sempurna. Paham? Paham. Jadi, jangan sekali-kali Nathan bilang, asumsikan lenting sempurna. Tahu dari mana? Ya, diasumsinya nggak boleh, kan? Asumsi itu harus dibikin Temu. Iya. seglobal mungkin. Seglobal Hmm. mungkin. Sehingga kalau kita tidak ada informasi, maka kita harus asumsikan dia tidak lenting sempurna. Nah, kita coba lihat soalnya ya. Tumbukan tuh banyak. Coba lihat soal yang mudah-mudah dulu deh. Hmm. Oh ya, lupa. Nah, kalau berdasarkan informasi yang saya kasih, jadi sebenarnya konsep mengerjakan mengerjakan kasus tumbukan sebenarnya itu sama dengan konsep mengerjakan energi Tan. Hmm. Yaitu apa? Membandingkan. Benar nggak sih? Ya. Mengerjakan energi. Yaitu adalah kita cukup membandingkan. Ding. Membandingkan dua kondisi. Bedanya apa? Kalau waktu kita belajar energi, kita
boleh bandingkan kondisi yang manapun. Awal Yang kondisi di yang pertama awal, misalkan kondisi pertama sama kondisi ketiga, ya. kondisi Hmm, keempat sama ke satu, boleh kan? Nah, boleh. kalau kita harus membandingkan kondisi tiap frame atau tiap kondisi. Jadi nggak boleh loncat frame. Maksudnya gini, misalkan ada 4 kondisi, ada 4 frame. Maka kita harus bandingannya 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4. Ngerti nggak? Nanti Nggak boleh. Kalau dulu kan di energi boleh-boleh aja ya. Kita bandingin awal sama akhir banget kan, boleh kan? boleh. Nah, kalau sekarang nggak boleh, Tan. Kita harus bandinginnya tuh dua kondisi tiap frame. Maksudnya tiap yang berdekatan. Satu, misalnya ada empat keadaan, 4 kondisi, 4 frame. Bandingkannya 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4. Nggak boleh 1 dengan 4 langsung. Paham? Hmm, Nah, paham. apa yang dibandingkan? Nah, apa yang dibandingkan? Oke, gampang. Apabila di antara dua frame, frame itu keadaan ya, Ya. dua frame tersebut ada proses tumbukan, tabrakan atau pecah ya. Kalau ada proses tumbukan, tabrakan atau pecah, maka bandingkan terlebih dahulu momentumnya. Bandingkan terlebih dahulu momentumnya. Momentum sistem. Oke? Kalau ada tumbukan, bandingkan momentumnya dulu. Kalau masih belum bisa, baru pakai energi. Gitu ya. Oke. Tapi apabila di antara dua frame tersebut tidak ada proses tumbukan. Kalau tidak ada proses tumbukan di antara dua frame yang kita bandingkan, ya kita nggak bisa bandingkan momentumnya. Mau Hmm, nggak mau, bandingkan energi totalnya dulu. Paham? paham. Bandingkan energi totalnya untuk tiap frame. Oke. Jadi konsepnya itu hanya membandingkan terlebih dahulu tentang uh, momentumnya. Kalau dia ada tumbukan, kalau tidak ada tumbukan, bandingkan energi totalnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita membagi frame? Bagaimana cara kita membagi frame atau keadaan? Oke? Bagaimana cara membagi frame atau keadaan pada soal? Nah, bagaimana cara kita membagi soal ini ada berapa frame? Gampang, kan? Yang pertama, apabila ada proses tumbukan. Tumbukan itu tabrakan ya, atau Ya. pecah. Kalau ada proses tumbukan atau tabrakan, maka harus dijadikan dua frame. Yaitu apa? Satu, frame sesaat sebelum nabrak, dan frame kedua adalah frame sesaat setelah nabrak. Jadi Nathan nggak boleh tuh bikin yang namanya keadaan saat tabrakan, nggak boleh. Paham? Jadi kalau, Paham. kalau Nathan tahu ada tabrakan, maka harus dibagi dua, sesaat sebelum nabrak dan sesaat setelah nabrak. Nggak boleh bikin satu keadaan doang. Paham? Nah, yang Paham. kedua, apabila ada perubahan energi. Oke? Oke. Perubahan energi itu maksudnya apa? Boleh berubah angkanya,
berubah angka nilai nilai energinya, berubah nilai energinya, atau berubah jenis energinya. Misalkan gini, Tan. Awalnya di kondisi A ada eh, mobil punya energi kinetik 100 Joule. Oke. Kemudian dia bergerak masuk ke jalanan yang kasar. Sehingga ketika dia keluar dari jalanan yang kasar, energi kinetiknya tinggal 80 Joule. Berarti kan terjadi perubahan energi ya. Iya. Dalam hal nilainya berubah kan, sama-sama EK, tapi nilai energinya berubah, betul? Nah, itu namanya perubahan energi. Nah, kalau ada perubahan energi, maka harus dijadikan dua frame juga, Tan. Dua keadaan, sebelum dan setelah. Ngerti? Bisa Hmm. juga berubahnya cuma jenisnya. Awalnya dia punya energi potensial 100 Joule di keadaan awal. Terus tiba-tiba dia jatuh ke bawah menjadi 100 Joule juga, tapi jadi EK. Kan berarti kan itu ada perubahan energi dalam hal jenisnya ya, betul? Nah, itu juga sama. Harus dijadikan dua frame. Jangan disatuin. Bayang kan? Lumayan lah, bayang. Oke. Nah, karena ini harus, nah ini saya save dulu. Karena ini sekarang udah jadi berbayar, jadi dia harus tiap 10 harus di save. Saya kirim dulu ke, ntar ya. Ngomong, bentar. Oke, saya kirim dulu. Tapi UAS-nya sampai UTS-nya sampai materi apa sih? Energi. Lebih kan nambah 2,5 minggu, Tan. Nambah 3 minggu. Jadi awalnya cuma sampai energi, Tan. Cuman karena Ya. nambah, jadinya sampai gerak melingkar. Jadi setelah setelah belajar momentum baru gerak melingkar. Jadi nambah materinya juga gitu. Oke, ntar kita Hmm. buka lagi. Nah, kita buka lagi berarti sekarang lanjutannya. Nathan, pusat, massa, dan momentum. Jadi nambah kan materinya. Hmm. Kalau UTS-nya besok cuma sampai energi. Cuman gara-gara UTS-nya nambah nambah 2,5 minggu Jadi gara-gara jadinya bertabrakan ininya sama berkom ya? enggak, katanya sih karena wisuda, tapi menurut saya wisuda tiap tahun juga ada wisuda, tapi nggak pernah bentrok, nggak tahu. Hmm. Bukan karena berkom, nggak ada hubungannya. Nah, Oh, lanjutan sekarang ya, oke. lanjutan tumbukan. Oke, saya pilih dulu soal-soalnya ya. Nah, Oke. saya mau kita bisa paham tentang cara ngebagi frame-nya dulu deh. Saya akan selalu kasih soal-soal UTS dan UAS. Biar apa? Biar kita kebayang ngerjainnya itu seperti apa kalau ketemu soal UTS dan UAS. Oke, bentar. Saya cari dulu soal-soal atau soal yang menurut saya bagus. Nah, ini juga bagus soalnya. Nggak semua soal UTS sih, tapi menurut saya soalnya yang bagus juga bisa kita jadiin soal buat belajar. Oke, bentar, Tan. Hmm, Hmm. oke, soal yang bagus lagi mana ya? Yang bagus. Masa belum sampai energi Tan di kelas Tan? Udah dong. Belum. Masa sih? Kok bisa? Nggak tahu. Harusnya minggu ini Karena udah sebenarnya minggu. lagi ngebahas jebakan. Oh, yang katrol-katrol gitu. Masih Iya, gaya-gaya kata berarti. iya, Masih gaya-gaya. Oh, malah. masih. Lambat juga Mana ya. ketinggalan banget. Harusnya udah beres energi. Oh, minggu ini minggu energi Tan. Oh, emang minggu ini hari apa? Hari apa belajarnya? Aku biasanya itu hari Rabu Oh, berarti fisika itu. besok. Berarti besok baru energi berarti. Iya. Kayaknya. Kemungkinan. Oke, nah kita coba ya.
soal UTS. Nah, coba Nathan baca dulu. Langkah pertama itu adalah Nathan harus tahu ada berapa frame yang terlibat dari awal sampai akhir. Nah, ini. Baca dulu, Tan. Jadi jangan jawab dulu soalnya. Tapi baca dulu yang lengkap sampai C ya. Nah, terus Nathan lihat Oke. ada berapa frame, ada berapa keadaan dari awal sampai akhir. Oke, baca dulu, Tan. Sampai C, Tan. Oke. Tadi kan sudah saya kasih tahu ya gimana cara ngebagi frame-nya. Bagi frame Caranya gambarnya adalah, di ya, bukan. Lihat kalau ada tumbukan, ada tabrakan, itu berarti harus jadiin dua frame. Sesaat sebelum dan sesaat setelah. Oke, itu yang pertama. Kalau ada perubahan energi, juga harus dijadiin dua frame. Oke? Perubahan energi Oke. itu maksudnya adalah bisa aja energinya berubah dalam hal jumlah energinya. Sama-sama Eka, tapi energinya berubah. Atau bisa juga berubah jenis energinya, Tan. Paham? Oke, coba dibaca Eh, dulu, Tan. hmm. Baca dulu. Oke, sampai C. Udah dibaca, Tan? Belum? Uh, Dah. Coba menurut Nathan, dari awal sampai pertanyaan C bisa kita jawab. Dari awal sampai pertanyaan C terjawab. Ada berapa frame, Tan? Dari awal sampai ini pertanyaan tumbuhan C, bagi jadi dua frame kan? dua frame. Frame pertama apa, Tan? Kecepatan balok setelah tumbukan. Oh, kok ada setelah? Sebelumnya mana sebelumnya? Masa tiba-tiba udah setelah aja? Oh ya harus ada sebelumnya juga ya. Ya iya. Berarti ada Jadi berapa frame? dua, ada dua Dua. frame. Berarti ada berapa frame? Ada Dua. ya dua. Oke. Frame-nya ya. Frame pertama apa, Tan? Setelah tumbukan sama sebelum tumbukan. Berarti frame pertama itu adalah sesaat sebelum si Sesaat peluru nabrak balok. Betul ya? ya, Ya, itu frame pertama. Setuju saya. Frame kedua, sesaat setelah. Betul ya? iya. Peluru nabrak balok. Betul? Yep. Nah, Tan, ada frame ketiga. Kenapa ada frame ketiga? Kan si balok ketika dia habis ditabrak, dia neken pegas kan? Ya enggak? Iya. Oh ya Berarti terjadi kan, tumbukan di pegas juga. nah, bukan. Pegas di sini bukan sebagai benda. Kenapa? Karena dia nggak punya massa. Hmm. Berarti frame ketiga adalah saat si baloknya itu menekan Pegas. menekan pegas secara maksimum. Jadi kalau kita Hmm. bikin frame-nya, Chan, nih, ini adalah saat tumbukan. Oke? Ini berarti sebelum tubrukan, ini setelah tubrukan. Paham? Ngerti? Ngerti, Tan? ngerti. Jadi sebelum dan setelah itu seolah-olah terjadi di satu tempat. Paham? Oke? Iya. Nah, Terus frame ya ketiganya itu adalah di ketika yang si balok, M maka nah, nabrak kan? Sini ya. ya. Nah, Ini ya. saat menekan pegas maksimum. Paham kan? Iya. Oke. Nah, oke. Berarti udah kebayang tiga frame ya. Sekarang pertanyaan apa? Kecepatan balok setelah tumbukan. Itu frame berapa, Tan? Frame kedua. Frame kedua. Oke. Kecepatan peluru saat keluar dari balok. Frame berapa tuh? Frame ke satu. Oh, keluar dari balok frame kedua dong. Kecepatan peluru keluar dari balok Y. Frame Frame kedua. dua kan? Setelah nabrak kan? Setelah Enggak. Perbedaan energi total sebelum dan setelah tumbukan di frame satu dan frame 2. frame ketiga pasti. Emang gue tahu Enggak. perbedaan energi total Nah, sebelum dan setelah
tumbukan. Iya, step Udah, 2. kebayang? Nah, kita lihat informasinya ya. Adanya apa? Massa peluru ya. Diketahui. Diketahui kita punya massa peluru sebesar 0,005, betul? 0,05 kilogram. Betul ya? Ya, Terus kita punya apa lagi? Kecepatan awal, berarti VP. V peluru. Berapa? 400 meter per sekon. Betul ya? Balok massa balok MB 1 kilogram. Baloknya awalnya diam ya. Balok awalnya diam, berarti VB. VB-nya itu awalnya 0. Betul gitu ya? Betul? iya, tuh. Nah, tanpa adanya gesekan, tersambung dengan pegas. Nah, dia bilang dia tertekan sejauh 0,05 M. 0,05. Itu delta X max-nya. Delta X seberapa jauh dia tertekannya. 0,05 meter. Konstanta pegasnya adalah 900. 900 Newton per meter. Paham kan? Paham. Ngerti? Oke. Nah, Hmm. cara ngebandingin, saya bilang apa? Bandingin frame by frame kan? Gampang aja, Tan. Karena yang A itu minta kecepatan balok setelah tumbukan tuh frame kedua kan, Tan? Betul nggak? Iya, frame kedua setelah tumbukan itu. Berarti frame kedua itu bolehnya dibandingkan dengan frame ketiga atau dengan frame pertama. Frame pertama Paham? seharusnya 1, 2, 3, 4. Kan nggak ada empat. Satu dua, dua Iya, tiga, satu, tiga dua, empat. satu, Pokoknya dua, yang berdekatan. satu, dua, dua, Jadi tiga. Setelah itu, karena yang minta frame kedua, maka frame kedua itu hanya bisa dibandingkan dengan frame pertama atau frame ketiga. Nggak iya bisa dengan bisa. frame yang loncatnya ya. Kan Iya, coba lihat. Dari informasi yang kita punya, lebih banyak yang diketahuinya frame pertama atau frame ketiga, kan? frame pertama. Memang frame pertama tahu apa informasi yang kita punya. Coba ya. Coba ya. Oh ya, Kita coba ya. Yang pertama ya. Kita bandingkan antara frame pertama dan frame kedua. Gitu ya? hmm, Oke. Lihat, Tan. Dari frame pertama ke frame kedua, ada proses tumbukan nggak, Tan? ada. Kalau ada, saya bilang apa tadi? Kalau ada tadi, bandingkan momentumnya dulu. Betul ya? Ya, Berarti momentum sistem di frame pertama harus sama dengan momentum sistem di frame kedua. Betul? betul. Di frame pertama, Tan, sebelum nabrak, yang bergerak siapa, Tan? Sepelurunya. Peluru doang kan? Ya, Berarti massa peluru dikali V peluru. Setelah nabrak, dua-duanya kan, Tan ya? ya, Massa peluru, V peluru aksen, ditambah massa balok, V balok aksen. Betul? iya, Betul. betul. Massa peluru tahu ya, tadi 0,005, betul? Ya, Kecepatan peluru juga tahu, 400. Massa massa peluru 0,005. VP aksennya nggak tahu, Tan. Ditambah massa baloknya 1, VB aksen juga nggak tahu. Berarti berapa ini? 2. Betul ya? 2 ya? 0,5 iya dua. kali 4, 2 kan? Hmm. 0,005 VP IP aksen aksen plus ditambah VB PB aksen. Betul? aksen. Ya, Nggak mungkin kan ini bisa ya masih dikerjakan ada tuh dua nggak? Tidak mungkin. Karena ada variabel. dua variabel. Betul? Ya, Oke, betul. Tan. Lihat. Di soal ini ada nggak informasi kalau tabrakan yang terjadi lenting sempurna atau elastik atau apa? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ingat ya, jangan pernah Asumsikan landing tidak mengasumsikan sempurna. dia. Berarti asumsinya tidak lenting Tidak lenting sempurna. sempurna. Oke, ya udah. Kalau tidak sempurna kan cuma satu syarat kan ya? Berarti Ya, membandingkan frame 1 dan frame 2 tidak dapat apa-apa. Ya udah, sekarang banding lagi berarti. Frame 2 dan frame 3. Paham? Udah, Tan? iya, Oke. Lihat, Tan. Dari frame 2 ke frame 3. Ada proses tabrakan apa enggak? ada. Mana ada? Coba lihat. 2 apa? 2 itu adalah setelah nabrak. 3 itu saat balok neken pegas.
pegas di sini bukan sebagai benda, Tan. Kenapa? Oh iya, sebagai Karena kayak neken. tidak ada masanya. Berarti ketika balok itu neken pegas, itu nggak nabrak nggak nabrak pegas. Berarti ada nggak tabrakan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada gimana? Tan? Tadi saya bilang bandingkan energinya, betul? Iya. Tidak ada tumbukan. Tidak ada tumbukan. Berarti bandingkan energi totalnya. Energi total di frame 2 harus sama dengan energi total di frame 3. Di frame 2 itu apa sih? Balok nabrak pegas ya, neken pegas kan? Betul nggak? Iya. Tuh. Berarti ketika itu ada energi kinetik dari si balok, betul? Di Hmm. frame 2, betul? Betul kan? Tuh. Oke. Setelah balok neken pegas di frame 3, pegasnya tertekan kan, teman-teman, betul ya? Iya. Kalau pegas tertekan muncul apa, Tan? Energi potensial Potensial pegas. kinetik pegas. Tan, ketika pegas tertekan maksimum, balok M2-nya bergerak nggak, Tan? Masih gerak apa nggak? Masih gerak sih kalau. Kalau baloknya masih gerak, Tan, berarti pegasnya akan tertekan lagi dong. Ya nggak? Ya, berarti udah tuh Vmax mah berarti si Berarti baloknya udah berhenti. iya, berarti cuma ada EP pegas. Betul? Ya udah, Iya. balok apa? Setengah, masanya kok sepertiga sih? Setengah massa balok dikali V balok. Karena frame 2 kasih aksen. Betul? Hmm. Pegas rumusnya apa pegas? Setengah K delta X kuadrat. Paham kan? Paham. Kita coret setengahnya. Tadi massa baloknya satu kan? Iya. VB aksen kita nggak tahu. K-nya tadi berapa? 900 ya? Hmm. 900 di delta X-nya 0,05. 0,05. Jangan lupa dikuadratin. Berarti VB-nya itu adalah akar dari 900 dikali 0,05 kuadrat. Hitung, Tan. Berapa, Tan? Dapatnya, Tan? Berapa, Tan? Belum belum Kak. Tunggu sebentar. Oke, coba pakai kalkulator. Akar dari 900 dikali 0,05 kuadrat. Berapa, Tan? 900. Tunggu sebentar. Jadi bandingin frame-nya itu nggak boleh jauh-jauh, Tan. Nggak boleh frame satu dengan frame 3. Nggak boleh. Kalau dulu di energi boleh. Kalau ada tumbukan kayak gini dia nggak bisa. Harus bandinginnya frame by frame. Satu harus dengan dua. Dua boleh sama satu, boleh sama tiga. satu Kebayang, Tan? koma lima. Hmm. 1,5. Udah itu jawabannya, Tan. 1,5 satuan meter per second. Berarti, Tan? Paham? Nanti sekarang yang B. B minta apa? Kecepatan peluru keluar dari balok F2. Dari balok. Berarti kan VP aksen kan, Tan? Betul ya? Hmm. Tinggal ini aja, Tan. Kita copy. Kan sekarang kita udah tahu berapa VB aksennya. Iya. Nah, pertanyaan B ini kan berarti 2 sama dengan 0,005 VP aksen ditambah 1,5. Kalkulator, Tan, cari VP-nya, Tan. Bisa? Bisa. Pakai solver, bisa pakai solver. 2 sama dengan 0,005 X ditambah 1,5.
Berapa tahan? Tunggu sebentar, Pak. Hmm. Oh, kedua sama dengan 0,005 kali X Hmm. plus 1,0 Hmm. 100. 100 satuan jangan lupa meter per sekon. Udah, gampang kan? Oke, sekarang pertanyaan C. Pertanyaan C apa? Perbedaan energi total sebelum berarti frame satu dan setelah tumbukan. Oke, tinggal kita tahu aja. Berarti energi total, total di frame satu sebelum nabrak yang bergerak cuman peluru kan Tan, betul itu ya? Iya, Berarti adanya setengah massa peluru dikali V peluru kuadrat. Berarti setengah massa peluru berarti 0,005 ya. iya. 0,005 0,005 VP-nya itu tadi berapa? 400 ya. Hmm. Oke, berapa Tan dapatnya Tan? Kalkulator Tunggu 0,5 sebentar. oke dikali 0,005 dikali 400 kuadrat. Berapa Tan? 400 kuadrat. 400. 400 Joule. Gitu ya. Nah, Iya. sekarang kita bandingkan dengan energi total tapi di frame 2. Di frame 2 setelah tabrakan dua-duanya gerak ya Tan ya. Berarti ada Hmm. setengah massa peluru V peluru aksen kuadrat ditambah setengah massa balok V balok aksen kuadrat. Setengah massa peluru kan 0,005. V peluru Hmm. aksen 100 tadi ya. Iya. 100 kuadrat ditambah setengah massa baloknya 1, V baloknya 1,5. Hitung Tan berapa Tan? Langsung aja Sebentar. semuanya ya. Iya. 0,5 kali 0,005 kali 100 kuadrat ditambah 0,5 kali 1 kali 1,5 kuadrat. Berapa Tan? Belum, belum, sebentar. 26,125. 26,125 Joule. Lihat, berarti ada perbedaan energi kan ya? Iya. Delta energi. Dia mintanya delta energi kan? Hmm. Per, perubahan energi kan? Iya. Sebelum dan setelah. Ya udah, berarti delta energi kan berarti kan energi total pada keadaan 2 dikurangin energi total pada keadaan satu, betul? Jadi berapa tuh Tan? Iya. 26,125 dikurangin 400. Minus minus 373,875 Joule. Betul ya? Nah, artinya apa? Ada energi yang hilang. Sebenarnya nggak hilang sih, Iya. Tan. Biasanya ini energinya tuh berubah Ditransfer menjadi ke yang lain. panas. Ya, jadi Iya. panas. Atau jadi gesekan. Karena ketika dia tabrakan pasti ada gesekan kan antara Iya. si peluru dengan si baloknya. Oke, coba lagi satu lagi Tan. Nah, ini tadi kan 3 frame ya. Ini saya Hmm. bikin lebih sulit lagi. Frame-nya lebih banyak. Emang sih bukan soal UTS, tapi menurut saya bagus. Bentar, saya copy dulu. Nah, jadi bandinginnya tuh cukup frame by frame Tan. Jadi kan udah saya kasih tahu ya cara ngebagi frame-nya. Kalau Hmm. ada proses tumbukan, maka harus dijadikan 2 frame. Kalau ada perubahan energi juga harus dijadikan 2 frame. Oke.
Baca dulu kan? Dari awal sampai pertanyaan C ya, baca dulu. Hmm. Oke, langkah pertama adalah harus bisa membagi frame. Udah dibaca? Udah. Udah. Ada berapa frame dari awal sampai pertanyaan C dapat kita jawab? Hmm. Empat. 4. Apa aja, Tan? Yang dari A Frame-nya? ke B, yang A yang ke habis itu yang turun, turun. Frame pertama, frame-nya apa aja, Tan? Frame pertama apa? Frame satu itu yang A itu kan yang sebelum dia turun, Nah, iya betul, kondisi awal. kondisi awal. Kondisi awal itu saat si benda A, benda satu masih di kondisi A, betul ya? Iya, Betul? betul. Oke, frame frame kedua. Frame kedua, Setelah numbuk si dua, kok udah setelah aja sebelumnya mana? sebelum pas sudah lagi ngeluncurnya. Sesaat, iya, sesaat sebelum benda M1 Nabrak M2. menabrak M2. Di sini, Tan. Nih, paham kan? Paham. Ngerti? Oke, Nah, karena nggak boleh tiba-tiba bikin frame setelah tumbukan, padahal nggak sebelum belum 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 dibikin. Kalau ada sebelum pasti ada setelah ya nggak kan? hmm. Frame 3 pasti sesaat setelah Menurut- M1 nabrak M2. Ini masih di tempat yang sama kan? Bayang? Iya, bayang. Oke. Frame keempat, Pas jatuh gitu, pas jatuh tuh tahu jauh Tan. Lihat, di sini ada gesekan Tan. iya gara-gara Gesekan elevator. pasti akan mengubah kecepatan kan? Iya, Berarti energinya berkurang kan? iya, Berarti frame 4 tuh di sini Tan. Nah, jadi ini frame 2, frame 3, frame 4-nya adalah saat benda benda M berapa sih ini? Benda di titik C kan? iya. Di titik C. Belum beres kan? Belum. Nah, ini frame 5. Frame 5 saat bendanya di titik D. Paham kan? Paham kan? Paham. Oke. Sekarang lihat pertanyaannya. Pertanyaan A apa Tan? Kecepatan benda satu dan benda dua setelah tumbukan. Setelah tumbukan tuh frame berapa? Frame 3. Frame 3. Berarti frame 3 itu dibandingkan dengan frame 2 atau dengan frame 4. Betul ya? Iya. Iya. Oke. Terus B, Kecepatan benda dua di titik C itu adalah frame frame 4. berapa? Frame 4. Berarti frame 4 bandingkannya dengan frame 5 atau Frame frame 3 3, atau betul? ya, tuh. Oke, C, tinggi Iya. H2. Berarti frame Iya, 5 ya? frame Frame ya. 5 ya? Berarti bandingkan dengan frame 4, gitu kan ya? Iya. Nah, berarti kan yang diminta kan frame 3. Frame Iya. 3 itu bandingkan dengan frame 2 atau frame 4. Iya.
Nah, kita tulis Oke. dulu sekarang yang diketahuinya apa aja. Diketahui massa satu ya. Hmm. Massa satu 1 kilo. Apalagi Masa yang diketahui? Ketinggian. M2-nya di 3. H satunya 5 meter. Iya. Apalagi M2. lintasannya licin. Lenting sempurna. Waduh, susah ini. Hmm. M2-nya 3 kilo, betul? Ya. Oke. Benda dua bergerak melintasi bidang kasar yang panjangnya 35. Ini tiga S koma yang lima kasarnya meter. ya. Hmm. S yang kasarnya itu adalah 3,5 meter dengan informasi Miuka. Nah, kalau cuma ngasih tahu Miuka berarti udah pasti gerak ya. Iya pasti. Miukanya 0,3. Oke, 0,3 T. Ada info lagi nggak? Itu doang deh. Diluncurkan. Kalau diluncurkan berarti awalnya diam, Tan. Iya. Berarti V1 itu awalnya 0. Oke. Terus nggak ada informasi benda dua awalnya gimana. Berarti awal juga diam ya. Iya. Berarti V2 juga awalnya juga 0. Ya udah. Nah, karena kita mau mencari A itu adalah kecepatan benda dua satu bukan. Berarti dia minta V1 aksen-aksen dan V2 aksen-aksen. Kenapa double aksen? Karena itu frame 3. Paham? Paham. Karena kalau dia nggak pakai aksen, biasanya itu frame 1. Kalau pakai aksennya 1, maka frame 2. Kalau aksennya 3, maka framenya berarti frame 3 ya. Paham? Ngerti? Ngerti Oke. lah. Ini kan adanya di frame 3 ya. Hmm. Oke. Bentar ya. Nah, berarti kan frame 3 bandingkan dengan frame 2 atau dengan frame 4. Nah, kalau kita lihat dari informasi yang kita tidak punya informasi kita tidak punya informasi tentang keadaan frame 4 maupun frame 5 ya. Betul? Nggak ada kan? Yang kita punya adalah kondisi awal ya. Kondisi awal. Berarti mau nggak mau frame 3 kita harus bandingkan dengan frame 2. Paham kan? Paham? Paham nggak? Paham kan? Paham. Halo, halo? Oke. Lihat kan. Dari frame 2 ke frame 3. Frame 2 ke frame 3 ada proses tumbukan nggak Tan? Ada. Ada. Kalau ada gimana Tan? Bandingkan dulu Bandingkan si momentumnya. momentumnya. Momentum di frame 2 harus sama dengan momentum di frame 3. Di frame 2, sesaat sebelum nabrak, yang bergerak siapa Tan? Yang bergerak itu yang M1 frame-nya. ya? Ya, frame satu. Benar satu kan? Berarti hanya M1 ya? Berarti Iya, yang satu. M1 kali V1 aksen. Di frame 3 setelah tabrakan kita nggak ada informasi kan yang gerak siapa kan? Maka Iya. asumsinya dua-duanya gerak. M1 V1 aksen-aksen Terus, ditambah M2 V2 aksen-aksen. Paham? iya. M1-nya 1, V1 aksen nggak tahu, biarin aja. M1-nya 1, V1 aksen-aksen nggak tahu. M2-nya 3, V2 aksen-aksen juga nggak tahu. Betul? Betul? Kan? Iya. Ya udah, simpen dulu aja. Berarti nggak dapet kan dengan Hmm. menggunakan momentum. Jangan lupa, tadi dia bilang lenting sempurna kan? Betul? Iya, ini sempurna. Karena lenting sempurna ada syarat kedua kan? Iya, Energi kinetik. kinetik ya. Paham? Harus sama dengan energi Dari kinetik kinetik 3. 3. Berarti ada yang di frame 2 yang gerak hanya benda satu ya. Berarti Iya. M1 V1 aksen kuadrat setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Betul ya? Betul kan? Itu. Kita hilangin setengahnya boleh?
boleh. M1-nya 1, V1 aksen kita belum tahu, V1 aksen-aksen juga kita belum tahu, M2-nya 3, V2 aksen-aksen juga kita belum tahu. Paham, Tan? Betul? Betul nggak, Tan? Ya, Halo, halo? Oke. Lihat, ada berapa variabel, Tan? ada 3. 3. Nggak mungkin dong kita bisa kerjakan dengan dua persamaan, betul? Betul. Nah, berarti dengan menggunakan frame 2 ke frame 3 nggak bisa kita kerjain. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Kita mundur aja, Tan. Berarti dari frame 1 dan frame 2. Paham, Tan? Paham. Ngerti? Lihat, dari frame 1 ke frame 2. Satu ke 2 ada proses tumbukan nggak, Tan? Dari frame 1 sama 2. Mm-mm. Nggak ada sih Ada seharusnya mah. tabrakan nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak Nggak ada ada. berarti gimana? Energinya Langsung dibandingkan dibandingkan. energinya. Energi total pada frame 1 harus sama dengan energi total pada frame 2, betul? Ya, Di frame 1, 2 kan yang terlibat hanya benda satu ya, Tan? Betul nggak? Betul? Dari frame 1 ke frame 2 yang terlibat hanya benda satu kan? Benda 2 belum 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 ikut serta kan? hmm, Betul? tuh. Oke. Berarti benda satu awalnya diem ya, terus jatuh kan? Hmm, Berarti dia punya EP ya. M1 G dikali H1. Di frame 2 adanya EK setengah M1 V1 aksen kuadrat. Paham kan? Ngerti ini? Ngerti? Mengerti? Oke, ya udah, coret G-nya kita pakai 10 aja. Iya. H1-nya tadi Sama. 5 ya. Hmm, 5 setengah V1 aksennya kita nggak tahu. Maka dapat dong V1 aksennya akar dari 2 kali 10 kali 5. Yaitu berapa? 10. Betul kan? Betul. Tan? Betul kan, Tan? Halo, betul kan, Tan? Halo, halo. Tan, Tan. Tan, Tan. Halo, halo. Halo, Tan. ya, Ngerti? ngerti. Ngerti? Ngerti. Oke. Nah, kita update, Tan. V1 aksen kan 10 ya, Tan ya? Kita update Hmm, sini. Jadi kita punya apa? 10 sama dengan V1 aksen-aksen ditambah 3 V2 aksen-aksen. Betul? Betul? Tan? ya. Nah, yang ini juga kita updatean. Jadinya 100 sama dengan V1 aksen-aksen kuadrat ditambah 3 V2 aksen-aksen kuadrat. Betul? Tan? Ngerti nggak? Ya, Oke, sekarang tinggal berapa persamaan, Tan? Berapa variabel yang kita belum tahu? masih 2. Nah, dua kan? Kita Hmm, punya dua persamaan, dua variabel berarti bisa dikerjain kan? hmm, Nah, lihat, kalau persamaan yang atas kan pangkat 1, yang dua pangkat 2 kan? Betul? Ya, betul? Tan? hmm. Nah, terus gimana caranya? Kita substitusi. Yang pangkatnya lebih sederhana, kita masukin ke yang pangkat lebih besar. Berarti V1 aksen-aksen itu adalah 10 dikurangin 3 V2 aksen-aksen. Betul? Ya betul. Oke, masukin ke sini, Tan. Jadi kita punya Bisa yang punya. semula kan 100 sama dengan V1 aksen-aksen kuadrat ditambah 3 V2 Aksen, aksen. aksen-aksen kuadrat kan ya? Nah, Hmm, V1-nya ganti, Tan. Sama 10 minus 3 V2 aksen-aksen. Paham, Tan? paham. Oke.
masukin deh. Berarti 100 sama dengan 100 dikurang 60 V2 aksen-aksen ditambah 9. Betul kan? Betul. Oke, ini ngerti kan, Tan? Ngerti ya? Terima kasih, ngerti. Oke, kita hilangin kan statusnya. Berarti 0 sama dengan 12 V2 aksen-aksen kuadrat minus 60. Betul kan? Hmm. Oke, kita pecahin Tan. Berarti 12 V2 aksen-aksen, V2 aksen-aksen minus 5. Betul? Betul. Hmm. Berarti kesimpulannya V2 aksen-aksen nilainya 0 atau V2 aksen-aksen nilainya 5. Betul kan? Betul. Ngerti gak? Ngerti. Oke. Ada dua jawaban nih. Apakah jawabannya ada dua? Enggak. Jawabannya cuma satu, Tan. Kita harus pilih mana yang sesuai dengan jawabannya. Gimana cara kita milihnya? Jangan dari angka, tapi harus lihat sepasang. Kalau V2 aksen-aksennya 0, maka V1 aksen-aksennya berapa? Masukin ke sini. 10 ya, betul Tan ya? Betul? Iya. 10. Nah, kalau V2 aksen-aksennya 5, maka V1 aksen-aksennya berapa Tan? Berapa jadinya? Min 5 ya? 10 Hmm. dikurang 15 kan? Min 5. Nah, menurut Nathan, mana yang masuk akal? Yang kiri apa yang kanan? Jawabannya. Yang Yang masuk akal S1 yang kiri, yang satu yang iya, kiri apa kanan? Yang kiri itu kan kanan. V2-nya. Nah, jawabannya yang benar adalah yang Iya. kanan. Kenapa? Yang kanan. Karena kalau Nggak yang kira kiri ini tidak dipercepat. masuk akal, tidak memenuhi. Kenapa? Hmm. Lihat, Tiba-tiba nambah. masa setelah dia nabrak V2-nya 0, tapi V1-nya 10 kan? Hmm. Berarti kan seolah-olah kan dia nabrak, dia menembus menembus si menembus ini kan? Si M1-nya menembus M2 kan? Iya. Oke, jadi kita pilih berdasarkan yang masuk akal. Ini memenuhi. Paham? Nah, ngerti ya? Sekarang pertanyaan B. Pertanyaan B minta apa? Berarti kita tahu yang sampai ke titik C itu hanya V2. Karena V1-nya dia minus, artinya dia gerak ke kiri kan? Paham kan? Belum. Oke. B minta apa? B minta kecepatan benda 2 di titik C. Dipikir. Frame 4 kan? Berarti frame Hmm. 4 bandingkan dengan frame 3. Nggak bisa dengan frame 5. Kenapa? Karena nggak ada datanya. Iya. Frame 3 dan frame 4. Kita lihat. Dari frame 3 ke frame 4. Dari frame 3 ke frame 4 ada proses tumbukan nggak, Tan? Frame 3 ke frame 4 ada tumbukan nggak, Tan? 3/4 itu Ada nggak? gesekan termasuk gak sih? Nggak. Tumbukan ada nggak? Tumbukan mah gak ada Ya udah. Kalau tidak ada berarti apa? Bandingkan energinya. energinya. Energi total di frame 3 harus sama dengan energi total di frame 4. Di frame 3 yang gerak kan hanya benda 2 ya, betul? Ya, betul kan? Berarti hanya ada Eka. Berarti setengah massa benda 2 V2 double aksen kuadrat. Di frame 4 juga benda 2 gerak, berarti ada setengah massa benda 2 V2 triple aksen kuadrat. Jangan lupa dari frame 3 ke frame 4 dia melewati gesekan dulu ya. Gesekan berarti harus ditambahin energi energi WGC kan? Paham Tan? Paham nggak? Tan? Ngerti? Tan, Tan? Nathan? Halo, halo? Halo Nathan? Lah, nggak suaranya nih. Nathan?
Halo, halo. Halo, Tan. Tan. Halo, Hmm. halo. Kedengeran nggak? Beneran? Tan. Kedengeran. Ya udah, tinggal masukin. Setengahnya. Setengah. Tadi masa setengahnya nggak habis dong. Oh ya nggak bisa ya Masa setengahnya. masa benda tiga dari dua tiga ya. Nah, Hmm. V2-nya ini berapa? 5. Sama dengan setengah masa benda dua tiga V2 triple aksen kita nggak tahu. WGT rumusnya apa, Tan? Gue gesek itu. Kemarin gaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. Berarti mu-nya mu K ya. Betul? Hmm. Dikali Tuh. normal, dikali S. Mu K-nya ada. Mu K-nya 0,3. Normalnya karena di bidang datar, berarti M kali G, betul? Hmm. Dikali S-nya, seberapa jauh dia bergesekan? 3,5. Tan, pakai solver, Tan. Dapat nggak? Tunggu sebentar. Coba cari pakai solver. Berapa, Tan, dapatnya? Kali itu F2 tuh pangkat 3 dapatnya. Kali itu F2 tuh pangkat 3 atau F jadi X Enggak, aja. enggak. Enggak. X, X pangkat 2 jadinya. X pangkat 2. Iya, bukan pangkat 3, pangkat 2. 0,5 kali 3 kali 5 kuadrat sama dengan 0,5 kali 3 kali X kuadrat ditambah 0,3 kali 3 kali 10 kali 3,5. Berapa, Tan? Jadi serat Hah, dua. 2. 2 meter per sekon. Paham, Tan? Ngerti? Ngerti. Nah, terus yang C terakhir. C mintanya apa sih? Pas si C, C balok itu duanya itu udah mintanya di bawah di C, di D, posisi D. mintanya H ya. Berarti frame 5 Hmm. ya. Berarti frame 5 dengan frame Frame. 6. Berarti kita 5 dan 4 ya. Frame 4 dan Ya. frame 5. Tan, Hmm. 4 ke 5 ada tumbukan gak, Tan? Enggak ada. 4 ke 5 nggak ada kan? Berarti pakai energi lagi ya, Tan. Betul nggak? Ya. Berarti energi total di frame 4 harus sama dengan energi Energi total total di frame frame 5. 5. Di frame 4 kan bergerak ya. Berarti setengah Ya. massa 2 V2 triple aksen kuadrat dan dia punya ketinggian ya, Tan. Betul ya? Hmm. M2 G H2. Di frame 5 dia jatuh doang kan? Ya Adanya ada paham. kecepatan ya. Setengah Hmm. M2 V2 4 kali aksen. Betul? Hmm. Paham? Berarti Ya. kita bisa hilangkan M2-nya, Tan. Boleh kan? Ya. Berarti 0,5. Tadi V2-nya 2 ya. Ya. G-nya 10. H2 setengah dikali Dua. V2-nya nggak tahu, Tan. Hmm. Berarti kita punya 4 dikali setengah 2 ya. 2 ditambah 10 H2 sama dengan 0,5 V2. V2 4 aksen kuadrat. Lihat, ada berapa variabel, Tan? Ada dua variabel. Nggak mungkin kita selesaikan ini. Benar nggak, Tan? Hmm. Berarti nggak bisa kita kerjakan pakai hanya mengandalkan energi. Nah, terus gimana dong? Kita cari alternatif lain. Kan gambarnya gini ya, Tan ya. Ini kan H2 nih, betul ya? Ya. Ini ada baloknya gitu ya. Ya. Bergerak gini kan. Ini V0. Hmm. Terus jatuh ke sini ya. Ya. Betul? Oke. Nah, ini dikasih tahu nih. Ini adalah 2 meter ya. Ya. Betul? Nah, ini pakai apa, Tan? Parabola ya nggak sih? Betul nggak? Hmm.
Berarti V0-nya itu tidak lain adalah V2 triple aksen, yaitu 2. Nah, tinggi mula-mulanya adalah H2. Tinggi akhirnya 0. Betul? Iya. Sudutnya berapa tan sudut parabolanya? 0. Ingat gak? Sudut theta parabola itu adalah antara V0 dengan horizontal kan? Mm. V0 dengan garis horizontal. Berapa derajat? 0, 0 derajat kan ya? Betul? Mm. Oke. Nah, delta X-nya tahu kan? Delta X-nya itu adalah 2. Anggap saja G-nya 10 deh. Ya udah, delta X rumusnya apa tadi? Masih inget nggak? Delta X itu V0 di nol parabola cos theta delta T. Betul? delta T. Iya, Delta X-nya 2. V0-nya 2. Cos 0 1. Delta T-nya nggak tahu. Maka dapat dong delta T-nya satu 1 sekon. second. Nah, kita kan mencari H2 kan? Mm. Dapat deh delta Y. H2, delta Y berarti 0 min H2 ya? YT min Y 0 kan? Berarti dapatnya berapa? 0 dikurangin H2. Berarti minus H2. Delta Y rumusnya apa? V0 sin theta delta T minus setengah G delta T kuadrat. Betul? Mm. Minus H2. V0-nya 2. Sin 0, 0. Delta T-nya 1. Setengah G-nya 10. Delta T-nya 1. Coret. Berarti minus H2 sama dengan minus 5. Berarti H2-nya adalah 5 meter. Jadi ketika kita menggunakan energi gagal, kenapa gagal? Karena informasinya kurang. Kita belum tahu informasi berapa kecepatan bola benda tersebut ketika dia menabrak lantai. Berarti kita pakai alternatif lain. Kebetulan bentuk gerakannya itu gerakan parabola. Sehingga kita bisa menggunakan konsep gerak parabola. Bola. Paham, Tan? Ngerti? Paham. Sampai sini Oke, udah gitu. segini dulu. Ntar kita lanjut lagi pertemuan Oke. selanjutnya. Masih belajar latihan yang momentum. Kalau udah baru Mm. kita masuk ke materi terakhir yaitu kinematika gerak relatif. Oke, ntar saya kirim lewat catatannya ya. Oke. Oke, yuk mari Nathan. Terima kasih ya Pak. Yuk mari, Assalamualaikum. Assalamualaikum.